Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sofiani dengan NIM 2306019000087 dari kelas Tadris IPA D akan mempresentasikan mengenai perubahan kimia dan perubahan fisika. Tapi sebelumnya kita akan membahas mengenai materi terlebih dahulu. Nah, materi itu merupakan suatu yang memiliki massa dan dapat menempati sebuah ruangan. Nah, sifat daripada materi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Nah, sifat ekstensif itu sifat materi yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Nah, misalnya volume, massa, dan berat. Kemudian sifat intensif itu sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya warna, bau, membeku, mencair, melarut, menguap, kemudian menyublim. Nah, sifat intensif sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sifat fisika dan yang kedua sifat kimia. Nah, sifat fisika itu ciri khas suatu zat yang dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut. Kemudian sifat kimia, ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat baru. Kemudian ciri-ciri sifat fisika berdasarkan wujudnya. Yang pertama, zat padat, letak molekulnya sangat berdekatan, kemudian mempunyai gaya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat, kemudian mempunyai gerakan molekul yang terbatas, dan molekulnya sulit dipisahkan, sehingga membuat bentuknya selalu tetap atau tidak berubah. Kemudian untuk zat cair, gerakan molekulnya bebas dan tidak terikat, kemudian letak molekulnya relatif berdekatan jika dibandingkan dengan gas, tapi lebih jauh daripada zat padat. Kemudian molekul zat cair bisa berpindah tempat, tapi tidak mudah meninggalkan kelompoknya. Kemudian bentuknya mudah berubah-ubah dan menyesuaikan dengan tempatnya. Kemudian merupakan fase terkondensasi dan bisa berdifusi atau menyebar. Selanjutnya zat gas. Nah, letak molekul zat gas ini sangat berjauhan, kemudian jarak di antara molekul sangat jauh, kemudian molekulnya bergerak dengan sangat bebas. Dan daya tarik-menarik antar molekul hampir tidak ada, kemudian volume atau bentuknya mudah berubah-ubah dan bisa mengisi seluruh ruangan yang ada alias berdifusi, dan gas juga bisa dimanfaatkan. Selanjutnya, ciri-ciri sifat fisika. Selain berdasarkan wujudnya, sifat fisika juga ada berdasarkan warna, kelarutan, daya hantar listrik, dan kemagnetan. Warna merupakan sifat fisika yang dapat kita amati secara langsung. Nah, contohnya seperti susu yang berwarna putih dan karbon yang berwarna hitam. Kemudian kelarutan. Kelarutan suatu zat dalam pelarut tertentu. Contohnya garam dapat larut dalam air, tetapi kopi tidak larut dalam air. Kemudian yang keempat, daya hantar listrik. Nah, daya hantar listrik ini dalam suatu zat dapat diamati dari gejala yang ditimbulkan. Contohnya tembaga dihubungkan dengan sumber tegangan dan lampu akan menyala. Kemudian yang terakhir yaitu kemagnetan. Nah, kemagnetan sendiri itu ada dua, yaitu magnetik dan non-magnetik. Nah, magnetik itu benda yang dapat ditarik oleh magnet, dan non-magnetik itu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Misalnya pemisahan campuran bubuk besi dan pasir dengan cara penyaringan atau pengayaan. Selanjutnya hukum alam tentang materi. Nah, sains mempelajari alam materi yang didasarkan pada hukum alam dengan ayat karuniahnya. Nah, dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi Alladzi lahu mulkus samawati wal ard walam tattakhidhu waladaw walam yakun lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kullu syai'in faqaddarahu taqdira. Nah, yang artinya yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya.
dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Nah, contoh eksaknya, hukum Allah sebagai hukum alam adalah air selalu menempati tempat yang rendah, air selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah secara spontan. Nah, kemudian hukum alam itu tetap tidak berubah dan berlaku sepanjang masa, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 115 yang berbunyi, Watamat kalimat rabbuka sidqan wa adla la mubadalila likalimati wa huwas samiul alim, yang artinya, dan telah sempurna firman Tuhanmu atau Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Selanjutnya, perubahan materi. Nah, perubahan materi merupakan perubahan benda-benda yang bersifat langsung diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu yang lama. Perubahan materi ini terbagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, perubahan fisika sendiri merupakan perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Misalnya air yang dipanaskan, uap air menguap. Kemudian yang kedua, perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini perubahan yang dapat menghasilkan zat baru. Contohnya proses perkaratan besi, pembakaran kembang, dan perubahan bentuk. Selanjutnya, ciri-ciri perubahan kimia. Nah, yang pertama ada pembentukan gas, kemudian pembentukan endapan, kemudian perubahan warna, dan perubahan suhu. Nah, reaksi pembentukan gas itu magnesium plus asam klorida, hidrogen magnesium klorida plus gas, atau Mg plus 2HCl menjadi MgCl plus H2. Kemudian reaksi pembentukan endapan yaitu BaCl2 plus Na2SO4 menjadi BaSO4 plus 2NaCl. Kemudian perubahan warna itu contohnya reaksi antara tembaga sulfat atau CuSO4 dengan air. Nah, warna tembaga adalah putih, kemudian apabila ditambahkan air warnanya berubah menjadi biru. Kemudian yang terakhir perubahan suhu. Nah, reaksi kimia disertai perubahan energi. Salah satu bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia disebut dengan energi panas. Kemudian ciri-ciri sifat kimia. Nah, ciri-ciri sifat kimia itu ada 5. Yang pertama mudah terbakar, kemudian busuk dan asam, berkarat, mudah meledak, dan racun. Nah, mudah terbakar ini seperti halnya tulisan dilarang merokok. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya bensin termasuk zat yang mudah terbakar jika kita merokok di sekelilingnya. Kemudian busuk dan asam seperti nasi yang dibiarkan di tempat terbuka menjadi basi. Kemudian berkarat. Nah, berkarat ini reaksi antara logam dan oksigen dapat mengakibatkan benda tersebut akan berkarat. Kemudian yang keempat, mudah meledak. Nah, mudah meledak ini interaksi zat dengan oksigen di alam yang mempunyai sifat mudah meledak seperti magnesium, uranium, dan natrium. Kemudian yang terakhir racun. Nah, terdapat beberapa zat yang memiliki sifat kimia yang beracun. Nah, tabel perbedaan perubahan fisika dan kimia. Bisa kita lihat perubahan fisikanya tidak terbentuk zat baru, kemudian perubahan kimianya akan terbentuk zat baru. Kemudian untuk perubahan fisika, komposisi materi tidak berubah, dan untuk perubahan kimia, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga, untuk perubahan fisika tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk endapan. Kemudian untuk perubahan kimianya ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, perubahan suhu, perubahan warna, perubahan bau, dan juga perubahan rasa.
Selanjutnya perubahan zat. Nah, kata zat berarti sebuah benda. Zat adalah semua jenis benda berbeda yang bergabung membentuk semua yang ada di sekitar kita, serta segala sesuatu yang ada di alam semesta. Nah, zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, menurut wujudnya, zat digolongkan menjadi 3, yaitu ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, ada pun macam-macam zat dan sifatnya. Yang pertama yaitu zat padat. Nah, benda padat merupakan semua benda yang mempunyai bentuk tetap. Contohnya seperti besi, kerikil, kayu, pensil, meja, kursi, dan sebagainya. Nah, untuk sifat zat padat ini, bentuk dan volumenya selalu tetap, kemudian mempunyai berat. Selanjutnya, zat cair. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti memerlukan zat cair atau air untuk keperluan. Nah, seperti mandi, minum, dan juga memasak. Nah, contohnya air, kecap, sirup, minyak goreng, oli, dan sebagainya. Nah, untuk sifat zat cair memiliki tekanan dan menekan ke segala arah. Kemudian bentuk benda cair berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Dan permukaan air yang tenang dan selalu datar. Kemudian mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian untuk zat gas, nah udara termasuk benda gas. Udara di sekitar kita merupakan campuran dari berbagai gas dengan perbandingan nitrogen 78%, kemudian oksigen 21%, dan gas lain sebanyak 1%. Untuk sifat-sifat zat gas sendiri, itu yang pertama menempati ruang dan mengisi seluruh ruang yang tersedia, kemudian memiliki berat dan juga memiliki tekanan. Nah, berikut adalah bagian mengenai perubahan wujud zat. Perubahan gas menjadi cair itu dinamakan proses mengembun. Kemudian perubahan zat cair menjadi zat gas itu dinamakan menguap. Kemudian padat menjadi cair itu mencair. Kemudian cair menjadi padat itu membeku. Yang selanjutnya padat menjadi gas itu menyublim, dan gas menjadi padat itu mengkristal. Selanjutnya perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Nah, perubahan fisika merupakan perubahan wujud sementara, artinya setelah benda tersebut berubah menjadi wujud lain, dapat kembali ke wujud semula. Contohnya lilin yang dipanaskan menjadi wujud cair, tapi setelah suhunya dingin, cairan lilin tersebut akan membeku kembali menjadi wujud lilin. Nah, contoh yang lain itu air yang telah dibekukan menjadi es. Nah, dapat berubah kembali menjadi air. Kemudian perubahan kimia, itu tidak semua perubahan wujud dapat kembali ke wujud semula. Artinya perubahan wujud tersebut bersifat tetap. Nah, contohnya kertas yang sudah kita bakar tidak akan berubah lagi menjadi kertas yang kembali ke wujud semula. Selanjutnya aplikasi perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama ada pembuatan garam dari air laut, kemudian pembuatan pengharum ruangan dari kapur barus, terus industri susu kaleng, yaitu perubahan wujud cair menjadi bubuk susu, kemudian industri gula pasir, yaitu perubahan wujud gula yang berbentuk cair atau dalam batang tebu, kemudian diubah menjadi gula yang berwujud padat. Nah, kemudian industri minyak bumi. Nah, pembuatan minyak bumi itu menggunakan prinsip penyulingan destinasi bertingkat. Jadi bila didapatkan berbagai macam gas seperti bensin, solar, gas, dan lain-lain. Kemudian pembuatan keterampilan gerabah, yaitu pembuatan gerabah menggunakan konsep perubahan cair ke padat, di mana tanah yang sudah dicampur dengan air ketika sudah menjadi kerangka dan dikeringkan maka akan memadat, disangrai. Nah, setelah itu ditumbuk untuk menghasilkan tekstur yang lebih lembut hingga nantinya bisa kita konsumsi untuk minuman yang berbentuk zat cair. Kemudian hasil fermentasi dari susu sapi yang diolah menjadi yogurt. Nah, yang terakhir proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan di pagi hari. Nah, fotosintesis dilakukan oleh tumbuhan untuk mendapatkan makanan melalui karbon dioksida dan air yang dibantu oleh sinar matahari menghasilkan glukosa, oksigen, dan juga air. Nah, proses fotosintesis terjadi di kloroplas. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.